warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aydan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kembali di waktu dan hari yang sangat istimewa ini, bahkan bulan suci yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan ini. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat keimanan yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Perlu kita sadari bahwasanya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati, terus memperbaiki diri, sehingga diberikan kesempatan mendapati bulan suci Ramadan pada tahun ini. Sadar atau tidak sadarkah kita, banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak ada lagi dari dunia ini, yang tidak bertemu lagi di bulan suci Ramadan ini. Maka marilah kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salam dan salawat marilah senantiasa kita perbanyak agar kita terpilih mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar kelak. Dengan itu akan meringankan beban kita apabila nanti ditimbang oleh Allah, amal perbuatan buruk kita lebih berat daripada amal perbuatan baik kita. Maka salah satu yang akan mengurangi beban kita menerima azab Allah adalah salawat dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita perbanyak senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bertepatan pada hari ini Jumat dan malam nanti akan memperingati 17 Ramadan, yaitu malam nuzul Quran. Maka pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan beberapa hal tentang peringatan nuzul Quran, agar kita senantiasa mengingatkan bahwa begitu bangga kita selaku umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa pusaka yang senantiasa menjadi pedoman bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan padanya, yaitu Al-Quranul Karim. Pada saat ini tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Al-Quran. Tantangan zaman akan semakin besar, akan semakin berat kita hadapi ke depan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, sehingga Al-Quran jangan sampai kita tinggalkan. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu, Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan, melanjutkan surat kewajiban tentang puasa. Dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya pada bulan Ramadan itu diturunkan Allah Al-Qur'an. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yaitu kebenaran bagi kita semuanya agar kita bisa selamat, agar kita dalam dunia ini tidak terombang-ambing. Dan bahkan satu yang keutamaan bagi kita semuanya, jika kita berpedoman kepada Al-Quran, apapun itu persoalan hidup kita, apapun pekerjaan kita, semuanya telah diterangkan dalam Al-Quran. Jika kita meninggalkannya, maka kita tidak akan mendapatkan solusi apapun tentang permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tentu perlu kita tanyakan, mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab suci, sebagai pedoman, dan mengapa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meninggalkan pusaka Al-Qur'an kepada kita semuanya. Dan inilah yang akan khatib sampaikan pada khutbah kita pada hari ini. Yang pertama, karena Al-Quran yang senantiasa kita baca, kita jadikan pedoman, adalah kitab yang tidak ada interpretasi dari manusia, yang tidak ada satupun sampai hari ini yang bisa meniru, membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran. Tidak ada satupun. Itu sesuai dengan ayat Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Ayat ini sesungguhnya Allah
memberikan peluang bagi siapapun yang ingin membuat seumpama Al-Quran. Tapi sampai hari ini jamaah sekalian tidak ada satupun. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW ada seorang yang bernama Musailamah bin Kadzdzab, tidak pun sanggup membuat, walaupun dia sudah membuat tetapi syair-syairnya sama, hanyalah syair-syair semata yang tidak akan bisa sama seperti Al-Quran. Dalam sejarahnya Musailamah membuat kalimat al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil yang menyerupai surah Al-Fil, tapi sesungguhnya tidak seperti itu Al-Quran. Maka dari itu tugas kita sebagai umat Islam sampai hari ini harus menjaga keutuhan Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara terus memperbaiki bacaan-bacaan kita, terus memperbaiki bacaan kita sehingga betul-betul Al-Quran itu terjaga dengan baik. Tidak hanya itu, tapi juga saat ini alhamdulillah sudah banyak yang bisa menghafal Al-Quran, mulai dari 1 juz sampai ke 30 juz. Sehingga apa? Terjaga Al-Quran itu sesungguhnya. Bahkan saat ini pula dengan kecanggihan teknologi saat ini, kita bisa dengan hanya melihat HP saja kita bisa membaca Al-Quran. Sesungguhnya itu semua adalah usaha-usaha kita agar senantiasa menjaga keutuhan Al-Quran, sehingga betul-betul Al-Quran tetap utuh menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahmatullah. Dalam hal ini pada kenyataannya banyak di antara kita yang lalai terhadap Al-Quran. Saat ini masjid-masjid kadang-kadang tidak terisi lagi dengan pengajian-pengajian Al-Quran. Bahkan yang minat membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran anak umur 7 tahun sampai 13 tahun. Sementara di atas 13 tahun sampai umur mereka dewasa tidak mau lagi atau acuh terhadap pembelajaran Al-Quran. Kemudian semuanya bagi kita laki-laki, terkhususnya bagi kita kepala keluarga, saat ini majelis taklim terkhusus di Bengkulu Selatan ini tidak terhitung lagi, tapi pengajiannya adalah ibu-ibu saja. Tetapi tidak ada majelis taklim bapak-bapak. Maka ini menjadi PR bagi kita semuanya, menjadi tugas bagi kita semuanya. Kita selaku laki-laki adalah pemimpin. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwasanya laki-laki itu ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Jika ada seorang perempuan mengimami laki-laki dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Maka dari itu menjadi PR tugas bagi kita semuanya. Kalau kita beralasan setiap hari kita bekerja mencari nafkah, tidak ada waktu kita untuk belajar Al-Quran, tidak salah jika setelah sholat maghrib, antara maghrib dan isya, kita hidupkan maghrib mengaji di masjid-masjid. Tidak usah pulang ke rumah, kita tunggu waktu sholat isya, sehingga itu kita manfaatkan dengan maghrib mengaji, berkumpul bersama untuk belajar Al-Quran. Tidak boleh malu jika kita hanya bisa membaca Iqra saja, abata dan seterusnya. Tidak ada batas untuk belajar itu. Kalaupun sudah tua nggak apa-apa kita belajar. Dengan itu insya Allah tantangan apapun yang kita hadapi di kemudian hari, kita tidak khawatir lagi. Kemudian sekarang banyak juga di antara masjid-masjid kita yang tidak terisi lagi oleh remaja masjid. Yang dulunya di mana-mana remaja-remaja masjid kalau bulan suci Ramadan itu tidur pun di masjid. Kenapa? Kegiatan penuh dengan kegiatan remaja masjid. Tapi sekarang sudah mulai berkurang. Bahkan tidak ada sama sekali di masjid yang namanya remaja masjid. Dan ini menjadi PR juga bagi kita semuanya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, وَلِيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaklah kita khawatir jika seandainya kita meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah di sini bukan lemah dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi. Saat ini anak TK saja itu sudah pintar teknologi. Berarti tidak lemah. Nah, maksud Allah di sini dzurriyyatan di'afan khafu alaihim,
lemah di bidang agama. Padahal tantangan semakin berat. Tantangan ke depan semakin berat. Yang dulunya jarak antara satu kota dengan kota lain, negara satu dengan negara lain yang tidak bisa terjangkau oleh kita, yang saat ini bisa terjangkau hanya dengan 5 jari saja. Luar biasa tantangan kita. Yang dulunya informasi-informasi yang akan merusak generasi muda itu tidak akan bisa sampai kepada generasi muda. Sekarang bisa saja melalui hanya diam saja di sudut rumah. Hanya diam saja di sudut rumah dalam 1 jam, mereka bisa mempelajari hal-hal yang tidak seharusnya mereka pelajari. Luar biasa tantangan. Nah, maka bagi pelajaran bagi kita semuanya, mari kita kembalikan, jadikan generasi kita untuk terus menjaga keutuhan pelajaran dan mengajar Al-Quran. Kemudian jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kenapa Al-Quran dijadikan kitab suci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa alasannya bagi kita semuanya? Yang kedua adalah karena ajaran Al-Quran yang diajarkan di dalam Al-Quran sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Apa maksudnya? Ajaran-ajaran Al-Quran itu sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Contohnya, Allah memerintahkan kita untuk puasa dalam bulan suci Ramadan ini. Maka sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Dan manfaat dari puasa itu luar biasa. Telah dikaji melalui kesehatan pun, puasa itu adalah memberikan, mensucikan segala virus-virus atau penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Dan telah dikaji dari mana, dari sisi tokoh apapun, dari ilmu pengetahuan apapun, puasa itu sesungguhnya adalah kebutuhan bagi kita semuanya. Termasuk juga kita pada siang hari, kalau dikaji dari sisi rohani kita tidak hanya menahan haus dan lapar saja, tetapi kita juga menahan dari sifat-sifat yang akan mengurangi faedah dan pahala puasa kita. Seperti ghibah, iri, dengki dan sebagainya. Semua itu kita tahan dalam bulan suci Ramadan, sehingga di luar bulan suci Ramadan kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang memiliki sifat-sifat mahmudah. Dan semua itu adalah diajarkan oleh Al-Quran, ada di dalam Al-Quran, sehingga sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Tidak ada juga di dalam Al-Quran diajarkan bahwa kita diciptakan Allah berpasang-pasangan, tetapi Al-Quran mengajarkan kita tidak boleh menikah. Tidak ada. Al-Quran malah menganjurkan kita untuk menikah. Berarti sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Begitu juga sholat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat yang diajarkan dalam Al-Quran, jika kita tidak mampu berdiri, maka kita duduk. Tidak mampu kita duduk sholat, kita berbaring. Tidak mampu kita berbaring, kita hanya mengucapkan kata-kata dan berzikir kepada Allah. Sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, maka tidak ada alasan bagi kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman bagi kita dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Al-Quran dijadikan kitab suci sebagai pedoman dalam hidup kita, karena isi dari kandungan Al-Quran itu antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, surah yang satu dengan surah yang lain tidak saling bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Misalnya di surah Al-Ikhlas Allah menjelaskan Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu. Tidak ada di ayat lain yang mengatakan Allah itu 2, 3 dan seterusnya. Tetap di mana-mana ayat itu menjelaskan bahwa Allah itu satu. Kemudian diterangkan di sisi lain, misalnya dijelaskan tentang penciptaan manusia, juga dijelaskan di ayat lain sama. Nah, semua sekali lagi isi dan ajaran tentang Al-Quran ini, ayat yang satu dengan ayat yang lain tidak saling bertentangan. Itu menjadi kekuatan bagi kita dalam mempedomani, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Tidak hanya menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, juga menjadi obat penyejuk, obat penyembuh bagi diri kita. Ada juga di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran hudaw wa shifaa'ul lil mu'minin.
Maksud Allah di sana apa? Ketika kita sedang diuji oleh Allah berbagai macam persoalan di atas dunia ini, perbanyakkanlah kita membaca Al-Quran. Kemudian setelah kita membaca, kita lihat apa isi kandungannya. Setelah kita tahu isi kandungannya, disitulah nanti kita akan paham apa maksud Allah. Ada jawabannya. Misalnya cobaan saya terlalu berat, di sana sini Allah uji saya, maka dijawab oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak aku uji kamu itu dengan sesuatu yang tidak kamu bisa untuk mencari solusinya. Itu sudah jelas jawabannya. Maka di setiap segala sesuatu itu pasti ada jawabannya dalam Al-Quran. Sayangnya kita yang tidak mau mendatangi Al-Quran dan membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan kita setiap hari. Apalagi di bulan suci Ramadan. Maka di luar bulan suci Ramadan nilainya hanya 10, dalam bulan suci Ramadan berlipat ganda. Apalagi kalau kita bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan ini. Sayang kalau kita tinggalkan bulan suci Ramadan ini tanpa ada bacaan-bacaan Al-Quran. Jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dapat kami simpulkan khutbah Jumat kita pada hari ini, bahwa Al-Quran dijadikan Allah sebagai petunjuk bagi kita semuanya, ditinggalkan oleh Rasulullah sebagai pusaka untuk menghadapi tantangan di kemudian hari. Adalah alasannya. Yang pertama, karena Al-Quran jauh dari interpretasi manusia. Tidak ada satupun yang bisa meniru seumpama kitab Al-Quran sampai hari ini. Yang kedua, karena Al-Quran ajarannya sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, sesuai dengan kebutuhan kita. Apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, semuanya ada di dalam Al-Quran sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, antara ayat yang satu dan yang lain, surah yang satu dengan yang lain dalam Al-Quran, tidak ada satupun yang saling bertentangan. Semuanya mengajarkan hal yang sama, hal kebaikan. Ketika larangan sama dilarang, semuanya tidak ada yang bertentangan. Sejatinya kitab suci Al-Quran tidak ada tandingannya dibandingkan dengan kitab suci yang lain. Maka berbanggalah bagi kita umat Islam yang ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pusaka bagi kita semuanya. Maka kita harus kembali dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Demikian, terima kasih dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan. Assalatu wassalamu ala khairil bayan, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil bayan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'dzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna minadh-dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله